Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini diberikan waktu dan kesempatan oleh politisi senior, bahkan juga birokrat senior yang sudah punya pengalaman mumpuni baik di birokrasi maupun politisi. Beliau adalah Bapak Bupati Sijunjung, Bapak Dr. Andes Haji Yuswir Arifin MM ya. Datuk Indo Marajo. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Bupati? Baik, alhamdulillah sehat. Luar biasa nih, saya baca profilnya di birokrat sudah sekian puluh tahun, di politik sudah 15 tahun. Mulai dari wakil bupati, bupati 2 periode. 2 periode ya. Ini luar biasa Bupati. Masih tetap segar bugar ya? Masih segar dan semangat. Alhamdulillah. Usia Pak Bupati sekarang kalau saya tidak salah sekitar 76 tahun. Tapi kelihatannya masih segar. Karena memang kalau otak masih berpikir, tubuh otomatis segar. Iya, segar dia gitu. Nah, izin saya Pak Bupati, boleh. Kalau berkenan berbagi pengalaman dengan kami yang muda-muda ini. Tentu kalau bahasa sekarangnya sukses story Pak Bupati ini kan bukan serta-merta dapatnya. Iya, pasti betul. Ada proses ya. Kalau bahasa Mas Tukul itu kristalisasi keringat. Proses bertumpus lumus sampai jadi seperti ini. Betul. Nah, ini di tengah-tengah kesibukannya saya diberikan waktu untuk diskusi dalam video ini. Saya berharap Pak Bupati mau berbagi dengan kami yang muda-muda ini. Boleh. Kita siap. Kira-kira yang perlu saya jelaskan mungkin dari riwayat masa kecil. Ya, masa kecil sampai karir birokrat dan akhirnya memutuskan terjun ke politik. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya seperti tadi sampaikan bahwa ya kalau nama kan udah jelas itu Yuswir Arifin Datuk Indo Marajo. Dan alhamdulillah saya sudah berumur 67 tahun, hampir mendekati 68. Oleh karena itu yang pertama sekali saya bersyukur kepada Maha Kuasa, alhamdulillah selama melaksanakan amanah ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kalau mau bercerita tentang pribadi saya, ya tentu mulai dari kecil ya saya dilahirkan juga di salah satu desa atau nagari Morotakung, Kecamatan Kamangbaru, juga berbatasan dengan Riau itu dengan Kuansin. Jadi saya memang lahir di Kabupaten Sijunjung lah. Orang tua di sini semuanya dan memang sudah bergelar dari kecil. Jadi dari kuliah di Fakultas Ekonomi UNAN tahun 78 saya sudah dinobatkan jadi penghulu suku. Jadi oleh kaum saya sendiri dari suku Melayu Panai. Bergerak dengan itu sebetulnya kalau mau lihat dari kecil ya saya masih banyak mengingat masa kecil lah ya. Alhamdulillah dulu memang orang tua saya juga seorang penghulu pucuk, Datuk Bagindo Sultan di Morotakung. Kemudian orang tua kakek dari orang tua perempuan saya juga bergelar datuk begitu. Jadi dengan demikian makanya mungkin juga di kaum saya sepakat juga untuk mengangkat saya sebagai seorang datuk gitu. Tetapi saya memang bergelar datuk ini karena ada di kampung saya menunjuk ada yang mewakili. Jadi artinya kita tidak menyanyiakan amanah masyarakat ini. Dan mungkin sekali sebulan ada kontak telepon atau mungkin sekali setahun saya mengumpul dengan semua mereka. Kemudian SD ya di Desa Morotakung juga, dan malah yang masih tidak lupa itu saya 2 tahun lebih karena sudah bisa jalan kaki kuat, itu saya jalan kaki untuk pergi sekolah itu 6 km itu setiap hari. Iya di Takung itu karena sekolah itu jauh di Koto namanya ya, Koto Ranah. Saya tinggalnya ini di batas arah Sungai Lansat ini karena orang tua saya di sana ada sawah. Saya juga gembala kerbau. Jadi kalau pagi pergi sekolah pulangnya gembala kerbau. Ya bersihkan kandang kerbau, menyelamatkan semuanya begitu. Jadi itu udah saya lakukan 2 tahun lebih. Pas masuk SMP kita udah mulai merantau ke Sungai Dareh ke Pulau Punjung. SMP-nya di sana.
3 tahun, kemudian lanjut ke Padang sekolah ekonomi. Jadi fakultas SEMEA, jadi SEMEA, sekolah ya. ekonomi. Iya, iya, iya. Kemudian melanjut ke Fakultas Unan, ke Fakultas Ekonomi Unan. Itu tahun 73 masuk 74, jadi BP saya itu tahun 1974. Selesai kuliah, ya dalam kuliah memang kita banyak aktivitas di organisasi, termasuk juga penelitian-penelitian di Lembaga Ekonomi Regional Unan. Ya. Dulu ada Pak Hendak Asmara di sana. Habis itu saya terjun ke sini, langsung tamat. Tapi setelah tamat itu saya sudah mulai berkeluarga. Udah cari karena udah ada pasangan dirancang-rancang, ya udah jadi kita kawin langsung berangkat ke sini. Iya, iya. Dengan memulai sebagai tenaga honor daerah 1 tahun. Jadi 1984 sampai 1985 itu saya honor daerah dulu setahun. 85-nya kita ikut seleksi CPNS, masuk jadi PNS. Itulah sampai 2005 saya putar-putar di birokrasi aja, di semua unit KD udah masuk. Dari beberapa jabatan yang strategis kita pegang. Akhirnya 2005 itu saya diajak oleh Pak Darius Apan untuk jadi wakil beliau. Incumbent ya? Ya. Saya juga mikir-mikir jadi wakil bupati. Bapak terakhir di birokrat di eselon 2? Eselon 2. Dulu kan ada eselon 3 cuma. Ya, ya, betul-betul. Eselon 3, jadi terakhir itu saya sebelumnya di asisten bolak-balik itu. Eselon 2, eselon 3. Bolak-balik. Kemudian masuk kepala pengelola badan keuangan daerah. Nah, di situ mulai bergerak diajak Pak Darius karena beliau masuk periode kedua. Ya. Jadi saya sebetulnya selama berkarya itu jadi ASN itu ada 4 orang bupati, itu semuanya TNI, kolonel. Ya, ya. Jadi ada Pak Nurbahri Pemuncak, Pak Zalnopri, Sahrul Anwar, terakhir Pak Darius Apan 2 periode. Jadi saya banyak belajar sebetulnya dari mereka ini, bagaimana mereka memimpin jadi bupati. Alhamdulillah memang kita diarahkan untuk jadi wakil. Ya. Jadi setelah jadi wakil 2010 kita masuk ya karena ada peluang dan saya mencoba bukan kenapa-apa, karena ingin bagaimana si Junjung ini bisa, karena kita udah tahu persis ya. Pengalaman udah panjang ya. Kita udah tahu persis si Junjung ini dulu, ini luas 6.000 km persegi. Betul-betul. Bentangannya sampai ke Riau ya? Sampai ke Riau, sampai ke daerah batas Jambi. Nah, kecuali setelah pemekaran dia tinggal 3.000 km lagi. Yang saya lihat setelah jadi wakil itu adalah gimana bangun si Junjung. Kalau sudah masuk ke politik ya kita tentu harus melihatnya, karena nanti kalau jadi bupati itu artinya kebijakan dari tangan kita. Nah, yang saya coba itu adalah melihat potensi alam dulu. Kita lihat si Junjung 3.000 itu gimana. Ternyata 70%-nya kawasan hutan. Iya, betul-betul. 30% budidaya. Saya lihat potensi ekonominya terkunci sama kawasan daerah gitu, Pak ya. Terkunci sama kawasan itu, nggak bisa diolah. Batu kapur banyak. Dulu ada potensi gas dan minyak juga nggak bisa diolah itu. Kalau diolah harus izin dari menteri. Pernah 2004 Pak Darius Apan mau bangun pabrik semen di sini karena potensinya besar. Tapi setelah dilihat dan itu sudah ada perusahaan dari Cina, perusahaan negaranya masuk ke sini mau bikin pabrik semen. Udah oke semuanya, ada 20 orang timnya. Tahu-tahu karena kawasan hutan minta izin ke menteri kan sepanjang proses, bukan tidak bisa. Gagal. Makanya dengan itu saya mencoba bagaimana menurunkan status kawasan hutan ini menjadi areal yang bisa diolah oleh masyarakat, termasuk untuk dikembangkan jadi potensi untuk sumber keuangan daerah. Alhamdulillah ini yang pertama sekali saya olah. Kita bebaskan kawasannya dulu Bapak selesaikan ya. Selesaikan itu dulu. Karena kita bawa investor nggak bisa masuk. Betul. Nggak bisa. Hutan semuanya dalam kawasan. Perizinan. Ada potensi. Saya coba akhirnya clear sebanyak 30.000 hektar lebih.
Itu panjang prosesnya Pak ya? Itu masih periode kedua masuk baru keluar SK Menteri sebagian. Sebelum itu ada dari tata ruang sambil. Jadi berapa persen yang dapat Pak? Jadi sekarang kondisi Sijunjung itu 51% kawasan 49 udah budidaya. Berarti sudah bisa kita garap Pak ya? Nah, makanya kemarin ada investor yang dulu sudah mencek semuanya di Sijunjung itu untuk gas dan minyak. Itu dulu susah itu. Ya, ya. Nah, tapi karena kita udah bebaskan sebagian besar daerah-daerah yang punya potensi, alhamdulillah di lapangan lancar semuanya. Ya. Jadi bisa mereka langsung nego dengan lokasi itu karena dulu daerah yang akan dibor itu kawasan hutan semuanya. Ya. Panjang kerjanya. Nah, kemarin langsung aja mereka negosiasi lahan, langsung dia bebaskan, sertifikat kan jadi. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke proses eksploitasi. Sudah mulai eksplorasi ya? Dan itu eksploitasi, Eksploitasi. bukan eksplorasi. Udah eksploitasi, tergantung sekarang gas itu sudah ada. Dari data mereka terakhir itu ada 32 MMBTU. Besar Pak ya? Nah, mungkin bersihnya katanya sekitar 20-an. Luar biasa juga potensinya ya? Dan ada informasi mereka, karena memang sudah mereka coba untuk seismik dimensi 3. Itu sudah sampai ke bawah, ternyata ada di bawahnya gas itu ada minyak ya. Itu kondisi. Kemudian ada pabrik kapur yang bisa kita buat untuk dolomik segala macam, itu udah saya clearkan semuanya. Masuk ke multi kertasnya. Ya, jadi makanya ke depan sebetulnya Sijunjung itu sebetulnya sudah mempunyai potensi yang besar untuk bisa dikembangkan dan diolah. Ini melihat apa yang sudah Pak Bupati lakukan, perjalanan hidupnya dan apa yang terakhir Pak Bupati kan ke Sijunjung ini tentu memberikan kemudahan bagi pemimpin selanjutnya. Karena pondasi-pondasi untuk melakukan pembangunan, memajukan Sijunjung ini salah satunya menggarap potensi daerah ini sudah Pak Bupati selesaikan. Masalah lahan yang utama kan, sehingga investor datang sudah nggak kendala lagi. Alih fungsi lahan sudah bisa dilakukan. Jadi kalau sudah seperti itu, saya yakin dan percaya ke depan yang masalah selama ini kan bagi investor kan masalah pembebasan lahan. Kalau ada lokasi potensi susah. Nah, kalau ini sudah dengan masyarakat, kita kan tidak perlu lagi berurusan dengan pusat atau provinsi. Nah, itu yang saya coba awal. Sehingga saya mulai masuk Sijunjung itu mulai menyusun rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun saya udah ikut. Master plan-nya sudah Udah, jadi pembangunan 20 tahun itu bagi 4 fase. 25 ya, 4 fase 5 tahun jadi RPJMD. Ya, saya udah ikut semuanya. Jadi untuk membangun Sijunjung saya persis mengerti apa yang mau dibuat, bagaimana nanti kondisi di lapangan masyarakat kita udahlah. Nah, dulu Sijunjung ini masih saya temui dalam posisi masih ada beberapa nagari masih dalam tertinggal. Sekarang udah lolos semuanya, termasuk Jorong. Ada 4 desa atau nagari dulu masih dalam tertinggal. Kemudian di bawah desa kan ada Jorong kalau di sini. Itu ada 34. Sekarang udah lolos semuanya, sudah bebas. Akses sudah ada Pak ya? Nah, akses sudah ada. Nah, itu salah satu yang juga termasuk kita agak puas, senang lah, karena ada kasus seperti itu. Nah, dan ini kan Sijunjung itu kan saya mencoba di dalam visi awal itu kan menjadikan Sijunjung Madani. Nah, Madani malah kita sudah bikin Mart Sijunjung, itu sudah diulai di situ kata-kata bagaimana menjadi Sijunjung maju dan jaya itu harus bekerja keras, belajar juga begitu, pantang menyerah gitu. Jadi memang kuncinya untuk berhasil ada bekerja dan belajar. Ada Mart Sijunjung dan ini sudah kita moto daerah. Sudah ada patennya dari Menteri Hukum dan HAM, sudah diperdakan. Jadi Sijunjung kalau ada acara setelah Indonesia Raya pasti Mart Sijunjung nyanyikan. Itu sudah dihibahkan selama 70 tahun. Sudah diperdakan. Paten itu diberikan kepada siapa penciptanya. Itu sebetulnya sasarikan dari visi dan misi. Jadikan dalam bentuk nyanyi, jadi semangat. Itu sudah kita hibahkan untuk masyarakat selama 70 tahun.
Ini apa yang Bupati ceritakan pengalamannya, saya lihat Hmm, kelihatan perjalanannya lancar aja, Alhamdulillah. mendaki aja. Iya. Pasti ada kiat-kiat sukses, moto hidup yang jadi pegangan Bupati. Apa nih Bupati? Sebetulnya kunci mengabdi itu sebetulnya sudah banyak contohnya dari dulu. Kita hanya mau enggak kita menerapkan. Iya, iya. Yang pertama sekali karena saya mau belajar dari 4 bupati. Persis. Ambil contoh di sini. Iya, persis itu dia kerja kerasnya, disiplin semuanya kita dapat di situ. Kemudian yang tidak lupa itu adalah mempedomani sebetulnya kalau di Minangkabau kan mama itu kan dia mengambil susila apa bukan pedoman untuk memimpin itu kan dari pola Nabi Muhammad. Iya. Jadi memang di pangku. Sidi amanah Ya. Fatona, Otonah itu Tabligh. tabligh. Jadi itu laksanakan aja. Sebetulnya itu kunci. Kemudian tentu untuk pribadi kita menjadilah orang yang sebetulnya menjadi kita harapkan menjadi suri teladan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu diharapkan masyarakat mengikuti. Itu kunci pertama yang harus kita lakukan. tauladan ya. Teladan itu perlu karena kita mau banyak ngajak. Betul. Kemudian terakhir itu sebetulnya ikhlas. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, sebetulnya saya tidak pernah cuti selama jadi pegawai. Iya, iya. Tidak pernah cuti. Udah berapa lama jadi pegawai? 1985 sampai 2005, tidak pernah sampai cuti. Hanya ambil waktu itu untuk naik haji, ya itu kan bukan cuti sebetulnya. Kita izin untuk memanfaatkan sisa waktu itu. Umroh sekali, itu aja yang saya lakukan. Apa yang Pak Bupati lakukan terhadap daerah ini, saya lihat ini sudah jadi modal besar buat Sijunjung jadi daerah, barangkali saya yakin bisa jadi daerah termaju di Sumbar ini. Potensi alam besar, Mudah-mudahan nih. sumber daya manusia oke. Ya, oke. Nah ini yang menarik juga nih, ini barangkali banyak masyarakat umum nggak tahu. Tadi saya sempat diskusi dengan Pak Benny. Oh Benny ya. Alhamdulillah. Anak saya nomor 2 ya. Ya, alhamdulillah jadi bupati terpilih barangkali. Jadi tadi udah sempat ketemu di rumahnya. Ya. Ya. Beliau bupati terpilih pilkada serentak 9 Desember lalu, dan selaku anak Pak Bupati beliau sampaikan bahwa niat awalnya maju bupati itu nggak dapat restu ya Pak Bupati. Nggak boleh. Kalau orang umum pasti nggak tahu ini. Nggak tahu. Karena mereka pikir anak bupati, Pak Bupati pasti ingin. Ternyata dari yang beliau sampaikan penolakan dari Pak Bupati awalnya. Jadi memang saya melihat kalau jadi bupati, yang penting sekali niat kita membangun, harus membangun, tidak cari uang. Iya, iya. Nah, saya tanya, mau jadi bupati Benny mau cari apa? Cari uang. Saya, Papa sudah 10 tahun jadi bupati, nggak ada uang itu. Uang yang ada mungkin sebagian habis. Betul. Tapi kalau itu target nggak usah. Apalagi. Kemudian dari segi dia kan sekolahnya STPDN. Ini harus berhenti saya bilang. Berhenti, tidak pensiun. Setelah itu jadi apa? Padahal karir birokratnya Ya, sedang. sekarang dia sudah berada di bagus lah, sudah kepala Bapeda. Ini kan bikin loncat nanti jadi sekda, nanti ya barulah mungkin cari lain. Umur baru 33 waktu itu. 33 tahun. Sekarang udah 34 tahunnya lalu itu. Iya. Jadi saya tanya, dia ngotot tetap maju, nggak boleh. Kami dan termasuk ibunya nggak membolehkan. Kenapa? Karena harus berhenti, tidak pensiun. Resikonya Percuma, ya. nggak ada jaminan menang. Karena masuk STPDN itu berdarah-darah itu. Betul. Saya ikut melihat proses dia mulai seleksi itu sampai diterima itu berat. Apalagi 4 tahun di situ. Iya. Jadi dia rugi. Saya bilang, oke. Dia sementara masih diam dia. Akhirnya datang lagi, masih tetap ngotot. Nah, ya tetap kita bertahan, tidak usah. Kalau hanya untuk cari uang tidak mungkin. Nah, coba dulu lihat, pikir betul. Kemudian tolong nih Benny coba dengan istri dulu, kemudian dengan mertua bicarakan dulu. Jangan kita sendiri yang memutuskan itu. Akhirnya kita kasih waktu 10 hari. Tapi dia belum cukup 10 hari kembali lagi. 3 hari kembali dia. Malah dia semangatnya tambah tinggi, tambah berlari dia mau jadi. Oke lah. Udah kita bilang baik-baik gitu. Kalau iya, ini dikorbankan, ikhlaskan ini. Status kepegawaian ikhlaskan ini, dikorbankan. Kemudian luruskan niat betul-betul untuk membangun. Jangan diharapkan nanti untuk dapat uang. Tidak ada itu.
Enggak pada dulu saya pengalaman di birokrasi pernah jadi bendahara dari bupati segala macam, gampang cari uang dulu. Sekarang nggak bisa lagi. Karena aturan semakin ketat. Aturan pola proyek-proyek pun tidak seperti dulu. Tender itu tidak bisa diatur lagi. Ya, terbuka. Kalau mau jadi bupati, yang pertama sekali siap mental dulu. Kan terpilih tidak terpilih nanti. Tapi siap untuk itu. Kemudian betul-betul luruskan niat. Ikhlaskan, luruskan niat. Nah, kerja keras nanti untuk bisa jadi. Jadi alhamdulillah memang dia nekat. Ya, karena ini sudah didorong juga oleh mertuanya, Pak Gus Padigaus, sekarang anggota DPR RI. Oke lah, makanya bergerak. Mulai dari awal itu yang berat itu bagi saya adalah selama ini kan kita memberhentikan orang aja kita mikir. Iya, betul. Biasanya kita tanda tangan mengusulkan orang jadi PNS. Itu biasanya. Ini kejadian luar biasa. Saya memberhentikan anak sendiri jadi PNS. Sudah menjabat kepala Bapeda, itu berat. Iya, betul. Saya lihat karena dia saya lihat memang fokus, tidak mau mundur lagi, udahlah. Ikhlas saya tanda tangani, baru dia bisa lolos untuk jadi calon. Nah itu sudah last minute. Last minute katanya. Ya. November bergeraknya. Iya, tidak ada waktu lagi. Ya. Sebelumnya belum. Jadi kalau ada orang mengatakan saya menyiapkan dia untuk jadi bupati dari awal, tidak ada. Cuma setelah dia memutuskan, dia memang sudah menekatkan diri untuk jadi bupati, udahlah. Itu kita support Pak ya. Kita support lagi. Alhamdulillah kemarin berproses lah. Di pilkada ini ada 5 pasang di Sijunjung. Alhamdulillah suaranya yang tertinggi di situ. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat. Ya. Artinya Pak Bupati bukanlah tipikal orang yang ketika Pak Bupati menjabat, anak Bapak serta-merta memberikan seperti itu. Tapi diberikan gambaran, diberikan tantangan, bahkan kata Pak Beni tadi diberikan syarat. Ada 3 syarat katanya. Selesaikan dulu deh. Minta dukungan orang kampung, orang Kamang. Kemudian meyakinkan keluarga, istri dan mertua deh. Yang terakhir baru lihat hasil survei ini. Itu terakhir itu. Jadi kemarin alhamdulillah dia dengan suara tertinggi, kemudian selesai pemilihan kemarin memang ada sedikit ada reaksi tuntutan. Ada proses yang harus diselesaikan. Ini kita selesaikan di MK saja. Tapi selama pilkada saya tidak pernah melakukan kecurangan di dalam melakukan untuk pengumpulan suara. Intervensi nggak saya ada selama pilkada itu masa kampanye saya tidak pernah cuti. Hanya saya melakukan di jam kerja saya hanya kunjungan sebagai bupati, tidak ada yang lain. Kecuali saya ambil waktu saya cuti itu berjuang. Khusus ya Pak ya? Ya, tapi sekarang enggak. Saya coba nanti kalau orang paling-paling orang nanya ke sini karena memang begini. Kita dengan 10 tahun jadi bupati, 15 tahun, mereka kelihatan sudah mulai tanpa kita minta mereka sudah mulai dukung. Itu aja sebetulnya keunggulannya. Nah, mereka ini juga harus turun ke lapangan semuanya. Itu aja yang mendukung kemarin. Dan alhamdulillah setelah terpilih kemudian sekarang masih berproses di MK dan juga kelihatan Partai Golkar udah menunjuk dia sebagai ketua DPD Golkar, DPD 2 Kabupaten Sijunjung. Alhamdulillah. Jadi memang kalau sudah masuk ke politika ini kan sudah politik. Ambil betul partai tidak apa-apa. Dan partai sudah menyiapkan diri untuk itu ya. Tapi alhamdulillah gitu. Saya optimis Pak Bupati dengan apa yang telah Pak Bupati lakukan di Sijunjung. Kemudian saya berbicara panjang dengan Pak Beni tadi apa rencana mereka melakukan pembenahan agar bisa melakukan percepatan bangunan. Saya sangat optimis. Semangat muda, kemudian kemampuan beliau selama jadi birokrat mulai dari perizinan sampai Bapeda, karena Bapeda ini kan dapurnya pemerintah ini udah dikuasai, maka saya sangat optimis mengembangkan Sijunjung lebih maju ke depan. Ya memang benar itu, karena dia jadi bupati tidak belajar lagi, dia hanya melanjutkan programnya, karena perencanaan itu dia yang buat dari awal. Untuk 5 tahun yang lalu sampai sekarang ini dia yang ada. Termasuk untuk ke depan itu kan kalau ada 25 tahun jangka panjang dari 5 tahun terakhir kan kalau harus tidak mengerti dengan itu orang ini Sijunjung akan arahnya tidak jelas nanti. Kalau ini kan jelas ini. Sijunjung maju jaya itu ya harus dengan tahapan-tahapannya jelas. Tinggal penguatan saja lagi. Nah, jadi
Saya tentu berharap dia yang pertama sekali nanti bisa sehat walafiat selama masa amanah ini. Kemudian tentu mohon dukungan masyarakat. Karena tujuannya mengorbankan malah status PNS-nya berhenti hanya untuk membangun si Junjung. Saya itu yang saya hargai. Karena dia maju untuk apa? Hanya untuk membangun si Junjung. Nah, itu kan udah luar biasa. Dan tadi beliau sampaikan beberapa inovasi yang akan beliau lakukan. Saya makanya semangat mudanya saya optimis. Ya, oke. Moga-moga niat beliau, rencana beliau yang dituangkan dalam visi misi ketika pilkada kemarin bisa terrealisasi ke depannya, ya. Dan tentunya Junjung bisa lebih maju dari saat ini. Terima kasih banyak Bupati. Sama-sama. Waktu dan kesempatannya. Saya doakan Bupati sehat selalu, sukses selalu. Amin. Meskipun usia sudah mendekati 70 tapi masih energik. Masih. Moga-moga ke depan ada rencana Allah yang lebih baik Bupati, ya. Meskipun sudah habis 2 periode pengabdian di Junjung, moga-moga ada tempat lain yang diberikan Allah untuk bisa Bupati lebih mengabdi untuk masyarakat. Kita coba nanti membangun Junjung tentu dengan cara yang lain. Saya tentu akan lebih banyak nanti untuk masuk ke sosial. Tapi dalam pemerintahan udah ada, kita udah berakhir. Itu biarkanlah birokrasi yang bergerak dengan DPRD. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bupati. Boleh. Sama-sama. Demikian diskusi kami dengan Pak Bupati Sijunjung. Moga-moga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi motivasi, masukan buat teman-teman semuanya menyaksikan tayangan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati izin.